Halo guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gue dan di episode kali ini gue ditemani ada Iksan di sini dan juga ada Yuda. Dan untuk podcast kali ini kita podcast original podcast ya. Jadi di podcastnya kita akan ngebahas apakah latihan angkat beban atau strength training itu membuat badan menjadi kaku. Nah, gue yakin di antara kalian berdua nih, gue pun dan kalian berdua ya, pasti tuh kita udah kayak sering banget lihat di Instagram atau misalnya kayak lagi ke gym ketemu sama orang ya yang kayak lagi latihan, eh, di mana tuh mereka selalu menyebarkan lah kayak atau selalu bilang kayak, oh eh, kalau latihan angkat beban gitu ya, itu tuh nanti buat badan lu jadi kaku-kaku tuh bro gitu kan. Jadi biasanya tuh orang-orang pasti bakal kayak membedakan gitu loh. Kayak ada latihan yang kayak buat pure bikin bikin otot yang which is orang-orang ngiranya bakal buat badan kita jadi kaku ya. Dan bakal ada juga orang-orang yang kayak oh gue nggak mau latihan angkat beban soalnya badan gue kaku-kaku gitu. Gue mau latihan yang mungkin kayak body weight training aja gitu atau misalnya kayak yang stretching-stretching aja gitu supaya ya gue bisa build muscle nggak terlalu besar pun gitu ya tapi badan gue tuh fleksibel. Atau juga ada beberapa orang tuh yang mungkin bisa setiap pelatihan tuh yang kayak bisa habisin countless of minute or even hours gitu ya buat kayak stretching doang gitu loh, stretching 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 gitu kan. Nah, kalau menurut kalian sendiri ya, ini kan balik lagi ya, sebetulnya kalau bisa dibilang semacam misinformation kan. Kita nggak tahu dari mana asal mulanya ini terjadi gitu ya, atau dari siapa yang pertama kali menyebarkan mitos atau stigmanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau eh, menurut kalian gitu ya, kenapa sih stigma seperti ini tuh bisa terjadi pada mulanya gitu loh. Siapa dulu mungkin yang mau jawab, Iksan atau Yuda dulu nih? Yang tua dulu, tua. Yang tua. Oke, jadi kalau menurut gue ya, kenapa ada stigma seperti itu? Karena kalau kita lihat ditarik ke belakang, apalagi di zaman bodybuilding golden age, zaman zamannya Arnold dan kawan-kawan, Mm-mm. kalau lo ngelihat orangnya resistant training, kan di zaman itu ototnya gede-gede banget tuh. Dan Mm-mm. mereka pasti ada yang kesulitan dengan range of motion. Kayak lu mau megang punggung, biasanya kan lu kalau suka lihat juga prank-prank di YouTube sekarang bodybuilder ditempelin tuh di Nah, tengah-tengah sticky notes, punggungnya pakai sticky kayak notes. plastik or whatever itu, terus dia kesulitan kan. Nah, mungkin dari situ diasosiasikan kalau lu latihan beban, resistance training or whatever, lu pasti akan mengalami kesulitan di range of motion or something. Tapi sebenarnya kalau gue baca-baca jurnal, gue udah baca jurnal dari Western Kentucky University gitu, mereka udah bilang uh, resistance training itu malah bisa improve lo punya flexibility mobility. Mhm. Jadi uh, nggak yang seperti orang pikirkan pada umumnya. Kalau gue baca jurnal sih seperti itu. Dan memang memang kejadiannya memang kayak gitu. Lo latihan beban kayak lo, let's say Romanian deadlift deh, yang tadinya lo agak kesulitan untuk reach depth itu, hamstring lu ketarik sedikit, lama-lama kan dengan bebannya bertambah lu juga build resistance sama build lu punya flexibility di hamstring. Kalau Setuju, dari setuju, gue sih itu setuju. aja. Gimana dari yang muda? Yang Ya, muda. kalau gue setuju sama yang tua sih. Ya, pertama orang-orang zaman dulu pasti ngeliatnya dari segi size kan. Yang kedua juga lebih ke efek yang dirasa sama orang terhadap orang biasa megang badannya orang bodybuilding. Orang badan Betul, betul. bodybuilding itu kalau dipencet-pencet badannya kelihatan kayak keras. Padahal sebenarnya kan sengaja dikeras-kerasin kan. Karena sebenarnya otot kan aslinya kan ya lentur kan. Ya. Orang yang Mhm. punya otot harusnya lebih lentur sih. Tapi kan mungkin ya misinformasi lah mereka nafsirinnya kayak gitu. Demikian. Yes, setuju banget sih. Jadi memang em, kita udah sempet bahas ini berulang-ulang juga di podcast di pre-workout dan juga apa
di platform sebelumnya gue sama Sam tuh juga udah sering banget, dan kita udah sering banget ngundang guest kita yang dari orang-orang bodybuilding gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau memang fitness scene kayaknya di dunia pun ya, terutama di Indonesia memang kita itu kan sangat dikaitkan dengan binaraga atau bodybuilding kan. Dan akhirnya eh, terbentuklah stigma kayak misalnya orang tuh mau latihan angkat beban, langsung tuh di bayangan mereka atau di bayangan orang-orang lain kayak, wah, lu latihan tuh pasti mau buat jadi binaraga gitu ya, bodybuilding gitu ya, buat bentuk otot gitu ya, yang size-nya besar gitu kan, atau yang estetik gitu kan. Dan karena dari situ ya akhirnya terbentuklah kayak yang tadi barusan Iksan bilang kayak, oh, orang biasa kalau megang orang-orang bodybuilding atau binaraga gitu ya, atau orang yang latihan kayak ototnya gede nih, terus pasti pegang kaku gitu kan. Terbentuklah di bayangan mereka kayak pasti orang-orang ini kaku badannya, Yoi. kaku gitu kan. Terus tadi Yuda juga sempat bilang kalau padahal ya orang tuh latihan tuh nggak pasti selalu bodybuilding aja, nggak selalu binaraga aja gitu kan. Kayak misalnya tadi Yuda sempat bilang kalau kayak kita ngelakuin latihan untuk hamstring gitu ya, dengan resistance, ya otomatis nanti otot hamstring kita bertambah kuat gitu ya, diberikan resistance, dan nanti pasti dia bakal meningkat juga in terms of fleksibilitas dan mobility-nya. Begitu. Jadi mungkin kalau gue bisa bilang misinformasi ini pun ya, misinformasi ini pun tuh terjadi juga karena ya pandangan orang terhadap bodybuilding, ya memang bodybuilding itu kan pasti mereka itu fokusnya ke hypertrophy spesifik gitu kan, hypertrophy spesifik, atau kalau bisa dibilang ya the main purpose-nya ya untuk mereka untuk membentuk otot mereka menjadi lebih besar, hypertrophy di bagian tersebut. Tapi faktanya sekarang kayak kita latihan pun tuh zaman sekarang ya, kita latihan tuh nggak cuman all about build muscle doang. Terutama kayak kita di Portenix pun di sini kita banyak membantu orang yang misalnya kayak mereka di daily activity aja badannya suka sakit gitu kan, lagi melakukan simple task sesimpel memindahkan objek A ke objek B tuh badan suka sakit, naik tangga suka sakit gitu kan. Kita di sini juga sekarang orang-orang sudah terekspos lah dengan ide latihan tuh nggak cuman hypertrophy spesifik aja, tapi juga global hypertrophy. Nah, tapi kalau sekarang kan kalau dibilang latihan itu nggak latihan angkat beban atau strength training itu kan nggak selalu buat badan kita jadi kaku ya. Kira-kira kalau dari kalian berdua gitu ya, nanti jawab satu-satu, terserah dari mau yang tua dulu atau yang mau yang muda dulu, silakan. Kalau menurut kalian tuh, atau kalian bisa nggak sih kasih contoh gitu loh, kayak latihan latihan strength training seperti apa sih yang bisa buat badan orang malah bertambah kuat, tapi juga bertambah fleksibel dan mobile juga. Jadi nggak kaku lah badannya. Dari siapa dulu mungkin? Oke, Dari yang dari mana gue dulu nih? ya. Oh, Dari yang berarti muda dari yang dulu ya. muda. Yang muda Dari dulu. yang muda berarti sekarang. Em, ini kan gue mau singgung lagi yang soal hypertrophy tadi. Stigmanya kan memang berawal dari hypertrophy kan. Ya, dari orang-orang yang latihan bodybuilding yang notabene-nya latihan hypertrophy. Size akan memang membuat ruang gerak seseorang itu jadi lebih pendek. Karena memang gara-gara limitasinya sendiri gara-gara punya otot itu sendiri. Tapi sebenarnya ototnya sendiri nggak kaku. Cuma pergerakannya jadi lebih pendek gara-gara size-nya itu tadi. Kayak orang mau shoulder deduction ya lebih susah karena kan otot badannya gede gitu loh. Terus orang mau shoulder flexion ya susah gara-gara trapsnya gede, bahunya gede. Jadi sedangkan dari sisi ototnya sebenarnya nggak kaku lah. Selagi kita mau latihnya dengan full range of motion-nya ya kan. Bahkan kan kalau misalkan kita lihat di kompetisi bodybuilding di kelas-kelas klasik bodybuilding terus open bodybuilding itu rata-rata orang-orangnya kalau lagi body pose tuh sangat estetik banget cuy. Ada yang sampai salto, ada yang bisa split ya kan. Oh iya iya, Apakah gue itu lihat gue apakah lihat. itu menandakan dia kaku? Enggak kan. Terence Raffin tuh bisa sampai sampai split kan dia. Kalau dia lagi body pose tuh malah kayak lagi ngedance gitu justru ketimbang
yang kaku-kaku kayak yang zaman dulu, kayak zamannya si Arnold kan. Kalau kelihatan kan benar-benar kayak posingnya doang kan. Kalau sekarang kan udah pose aja itu udah jadi art gitu loh. Nah, itu kan menandakan bahwa bodybuilding sebenarnya nggak ada korelasinya sama latihan yang menyebabkan kaku, tapi cara mengeksekusi latihannya mungkin yang bisa menyebabkan kekakuan gitu loh. Mungkin bisa jadi dari melatih di apa namanya apa ya, range of motion yang tidak optimal. Terbiasa latihan di range of motion yang tidak optimal itu bisa menjadi penyebab lah, akhirnya menjadi stiff gitu. Tapi kalau orang latihannya full range of motion, ngelatih dengan kemampuan sendiri-sendirinya sendiri, ya pasti fleksibel dong, pasti. Gitu. Oke. Nah, kalau dari gue, kalau Ivan tadi bahas dari bodybuilding. Oke, karena basic gue calisthenics, gue bisa mengambil contoh dari gimnastik sport spesifik. Kalau lihat gimnastik, oke. Kalau lu lihat gimnastik, rata-rata mereka juga badannya kan besar-besar. Apakah ya nggak sih? Kalau lu lihat mereka lagi rutin on bars or pommel horse, di mana lu punya otot sama flexibility diliatin gerakannya bagus apa enggak, itu kan juga menunjukkan kalau lu latihan resistance training walaupun mereka body weight itu tidak akan menghalangi flexibility sama sekali kan, ya nggak sih? Dan gue setuju dengan Iksan kalau orang melihatnya range of motion-nya terbatas, yaitu karena balik lagi ke size yang dilihat. Kalau lu bandingin orang yang kurus sama orang yang tidak berotot lah, yang ototnya nggak define sama ototnya yang define kayak bodybuilder. Kalau lu bandingin mereka shoulder flexion gini aja deh, mungkin kelihatan ilusi optik kali ya. Yang bodybuilder kelihatannya kayak nggak lurus tangannya. Ya, Padahal ya itu udah lurus, cuman emang bentukan ototnya aja yang udah gede dibanding sama orang yang tidak berotot. Ketika lo angkat tangan, tangannya ya lurus. Yang lu lihat cuman tulang sama muscle yang nggak ada, belum ada size-nya aja. Ya menurut gue itu ilusi optik sih, menurut gue ujung-ujungnya. Ya, jadi memang ya balik lagi kayak orang mungkin yang tidak terlalu mengerti ya, mungkin mereka melihat orang yang misalnya badannya besar gitu ya, ototnya besar gitu ya, pasti gampang mengambil kesimpulan kalau ya pasti orang tersebut kaku gitu badannya. Tapi ya pasti bakal balik lagi ke specificity juga sih. It depends kayak orang ini tuh dia goals latihannya mau kemana. Jadi ya, kalau kayak misalnya dibilang kayak wah kalau latihan jangan jadi kayak jangan model latihan lu jangan kayak bodybuilding bro gitu kan. Nanti badan lu tuh jadi kaku-kaku gitu kan. Tapi ya balik lagi kalau memang orang tersebut mau fokus ke bodybuilding ya kalau muscle-nya dia nggak besar ya sulit juga gitu loh buat dia bisa berkompetisi kan. Tapi kalau kayak misalnya kayak tadi Yuda bilang misalnya gimnastik gitu ya, orang gimnastik itu kan specificity juga. Jadi misalnya kayak orang mau, gue kurang tahu kayak gimnastik sendiri kan ada banyak banget ya dia punya cabangnya ya. Tapi let's say yang masih mirip-mirip lah dengan calisthenics gitu ya, misalnya kayak gerakan-gerakan statik kayak misalnya front lever lah atau back lever gitu ya. Itu udah pasti kalau kayak si atletnya misalnya let's say dia latihan kaki gitu ya, dia latihan kaki dan dia build muscle di around lower body-nya, itu udah pasti bakal berat banget. Ya mungkin tadinya gampang front lever back levernya ya atau planche-nya dia ya. Tahu-tahu pas dia udah start training legs and grow ya kakinya ya, itu bakal berasa banget kasih bakal makin berat juga gitu loh ya, buat ngelakuin gerakan itu. ya. Dan ya sama juga lah misalnya let's say different sports ya, different sports ya pasti itu bakal membentuk pattern ya, pattern atau bentuk tuh tubuh dari atlet tersebut gitu. Ya kita mengerti lah misalnya kayak let's say ada orang yang dia punya rib cage-nya atau isanya gitu ya yang narrow kah atau ada yang wide gitu kan. Itu pun juga bisa terlihat gitu loh kayak di different sports pun
pasti bakal ada yang mencolok gitu loh di antara mereka. Let's say misalnya kayak eh, orang-orang calisthenics atau kayak gimnastik gitu ya. Lu bisa lihat kayak Iksan semua tuh mungkin yang nero, badannya nero-nero gitu kan. Ya itu udah pasti kayak mungkin mereka shoulder flexion mungkin oke semua gitu loh. Tapi disuruh shoulder extension mungkin itu pasti Sulit. pasti sulit gitu kan, pasti sulit juga gitu. Dan mungkin same thing kayak misalnya perenang gitu ya. Kalau perenang kan dia bisa lihat mereka broad shoulders, lebar, dadanya tuh Ya, condong ke depan gitu kan. Ya mungkin wide lah ya bisa kita bilang. Ya mungkin mereka buat gerakan-gerakan yang sifatnya pushing gitu atau misalnya di shoulder extension mungkin bisa lebih oke over orang-orang lain gitu atau mungkin sport-sport yang lain gitu kan. Dan kalau bisa dibilang, gue juga ada nih. Gue mau notice Dan satu, tapi abis ini. dan kalau bisa dibilang pun gimana ya bodybuilding gitu ya ya mostly Genpo pun trainingnya juga kayak banyak mengambil dari bodybuilding juga cuman ya kita harus bisa lebih menyesuaikan lagi lah supaya yang tadi sempat kita bahas juga ya kayak latihan seperti apa sih contohnya yang bisa buat badan kita tuh nggak kaku, in fact malah buat badan kita tuh improve gitu loh dari segi range of motion-nya dan fleksibilitas dan mobility-nya. Gue ingat salah satu postingannya Iksan di TikTok, correct me if I'm wrong ya San ya, itu tuh lu sempet bikin konten salah satu cara untuk kayak pemilihan exercise gitu loh, based dari assessment seseorang. Kalau nggak salah tuh kapan yang gue inget ya, lu tuh bilang kayak orang tersebut tuh dia ada sedikit limitasi di shoulder extensionnya gitu kan, badannya narrow gitu kan. Jadi instead lu kasih kayak incline bench press gitu atau kayak fat bench press ya, lu bisa kayak kasih dia ke posisi decline. Nah dari situ dia bisa lebih nyaman dan over time semakin dia bisa melatih otot dadanya dari posisi tersebut, ya nanti dia bakal nambah kuat dan nambah fleksibel juga. Nanti baru bisa kita progress ke flat gitu atau mau ke incline. Itu sih paling. Kalau dari lu tadi apa San yang mau lu tambahin? Em, ini ya, apa namanya? eh yang harus kita ketahuin sebenarnya stigma dari masyarakatnya sendiri soal Mm-mm. kekakuan ini. Kaku yang dimaksudnya apa sih? Yang jelas yang kaku yang mereka maksud ini adalah dari segi ketebalan otot, bukan bukan joint function. Iya, Jadi iya. orang-orang yang karena kan memang yang populer bodybuilding. Jadi kan yang dilihat mata masyarakat ketika latihan beban itu kan bodybuilding. Sementara latihan beban itu tujuannya bukan cuma bodybuilding, ada yang sport spesifik banget, ada yang memang tujuannya buat global hypertrophy ya disinggung kita sebelum mulai tadi, di Mm-mm. mana global hypertrophy yang tujuannya buat functionnya kan, fungsinya kita sehari-hari dari badan kita supaya kita bisa aktif bekerja atau melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi bukan cuma bodybuilding doang sebenarnya di latihan beban itu. Nah, sementara mari kita kesampingkan bahwa kekakuan itu sebenarnya bukan dari ketebalan otot. Otot yang tebal tidak menandakan otot itu kaku, ya kan? Mungkin bisa jadi tanda ketika sedang terjadi stiffness kalau lagi ada cedera gitu, tapi bukan berarti orang yang punya otot yang tebal itu kaku gitu. Nah, sekarang yang jadi yang harus kita lurusin adalah mungkin kata-kata kakunya lebih cocok diterapkan buat orang-orang yang punya permasalahan di joint function-nya. Orang-orang yang punya masalah joint function yang dimana ruang gerak sendinya yang harusnya bisa dari 0 ke 100 mungkin cuma bisa dari 0 ke 50 yang menyebabkan yang namanya kompensasi gitu. Jadi Betul, betul. itu yang mungkin bisa dijadikan acuan sebagai apa yang dimaksud kaku itu sendiri. Dan kadang-kadang juga apa ya masyarakat itu nggak bandingkan mengkomparasi sesuatu apa namanya cabang kayak angkat beban selalu di-compare sama kayak yoga yang mana tujuannya outputnya tuh udah beda-beda gitu loh, udah beda Yes, banget. yes. Kayak Pilates bisa bikin ini ya emang terus lo mau apa gitu loh. Pilates bisa bikin lo lebih lentur ya emang ya udah terus kenapa? Apakah latihan beban nggak bisa? Bisa, tapi kan bukan itu tujuan latihan beban gitu loh. Bukan cuma itu tujuan latihan lo ada lebih banyak lagi dari itu gitu loh. Ya, begitulah. Oke, tadi yang muda udah kasih tambahan ya. Kalau dari yang tua ada tambahan. Oke, kalau tambahan dari gue adalah balik lagi masyarakat itu Gen Pop biasanya sudah khawatir duluan ketika mereka belum memulai. Oke,
Kalau lu belum mulai tapi lu cuma asumsi doang kan lu nggak akan tahu in the end apakah otot lu akan kaku atau tidak. Tapi balik lagi, ini gue baca dari yang tadi jurnal gue bilang, West Kentucky University itu bilang, bukan cuma soal latihannya doang, tapi volume total latihannya itu juga berpengaruh dalam seberapa jauh flexibility lo akan bertambah. Kalau kita ngomong resistance training ya, dan juga tujuan latihan lo, metode latihan lo seperti apa. Kalau dibilang di sini, even lo latihan 80% rep max, 80% rep max cuma 1-3 reps dalam waktu yang panjang. Misalnya nih orang cuma bisa latihan seminggu 1-2 kali, tapi dia selalu latihan di 80%-an, 1-3 reps di tiap exercise pilihannya. Itu dalam waktu 6 bulan, mereka udah bisa ngelihat perubahan dalam fleksibilitas mereka. Yang tadinya mungkin squatnya agak sulit hit 90 derajat, tapi dia religiously hit volume each week-nya sesuai targetnya, and then dia bisa 90 pas 90 degree. Berarti kan itu lo ada improvement dari segi flexibility, lo punya hip flexion segala macam juga kan. Jadi menurut gue kalau tujuan lo latihan hanya untuk sehat, nggak usah terlalu mikirin kayak gue bakal kaku apa enggak ya, karena belum tentu lo se-motivational itu untuk latihan yang taat. Jadi nggak usah terlalu pusing-pusing dengan kalau gue latihan kayak gini gue bakal nggak fleksibel apa enggak. Menurut gue itu sih. Ya, jadi bakal balik lagi gitu ke mana target latihan kalian, dan menurut gua kayaknya kalau kita mengkotak-kotakan sesuatu ya, atau kayak mengcompare cabang A dengan cabang B, menurut gua itu juga kurang tepat lah digunakan. Ya. Jadi sama tadi yang lu bilang itu San ya, itu bagus banget tentang yang dimaksud dari kakunya ini ya, itu tuh bukan kaku di ototnya gitu loh, karena tapi lebih kayak ke tadi lu sempat bilang apa di jointnya ya, di Ya, jointnya ya, fungsionalitas kemampuan dari ruang jointnya, gerak. Ya. kemampuan ruang geraknya. Jadi yang lebih dimaksud di situ. Jadi untuk apa nunggu lagi guys? Jadi langsung sign up aja ke Power Tenix ya. Langsung aja sign up di Power Tenix, kita bisa sesuaikan apa yang mau kalian mau, sesuaikan sama Iksan, bisa untuk fungsionalitas dan juga untuk fokus ke bodybuildingnya. Dan juga sama Yuda bisa itu ya, fokus juga buat ke calisthenics nih, OG-nya calisthenics nih, shotgun lili pali. Oke, paling itu aja sih untuk podcast kali ini. Untuk teman-teman yang mendengarkan, thank you banget udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk leave comment ya di kita punya Instagram. Every time kita post di feed, kalian boleh sugesti kita untuk apa aja yang mau dibahas, atau kalian bisa DM juga ke Instagram masing-masing dari kita ya. Kalau Iksan bisa langsung aja reach out ke @IM_Hasibuan. Kalau buat Yuda bisa langsung reach out ke Instagram itu @EABRHMLLPY Abraham Lili Pali, bisa langsung di reach out aja. Dan ke gue juga bisa langsung aja reach out ke @weightlifty ya. Dan yang paling penting guys, jangan lupa juga untuk cek platform YouTube kita di Pre-Workout Podcast, dan platform Instagram kita juga di powertenix.id, dan juga ada TikTok di powertenix.id, dan yang terakhir kita juga ada platform di TikTok kita yang sekarang tiap minggu udah rutin ya untuk ngepost ya. Di sini ada Iksan yang rutin ngepost. Jadi langsung cek juga TikTok kita di powertenix.id ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you for listening. Thank you juga buat Iksan dan Yuda yang udah partisipasi di podcast kali ini ya. Oke guys, thank you dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.